Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fityatun Afiani, NIM 17116283, kelas PAI 6C. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan isi PPT dengan judul Cara Membuat Proposal Riset Model PTK dari Judul Sampai Tujuan. Nah, sebelumnya kita akan mengetahui apa itu PTK dan proposal PTK. Nah, untuk PTK, agar lebih jelas dan paham lebih detail, silahkan buka video pertama saya, yaitu tentang PTK dari pengertian, manfaat, tujuan, dan lain-lain. Nah, untuk di sini saya akan hanya membahas sedikit tentang PTK. PTK adalah singkatan dari penelitian tindakan kelas. PTK merupakan suatu penelitian yang berkonteks kelas yang dilaksanakan untuk memecahkan masalah-masalah pembelajaran yang dihadapi oleh guru guna untuk memperbaiki mutu dan hasil pembelajaran dan mencoba hal-hal baru dalam pembelajaran demi peningkatan mutu dan hasil pembelajaran. Itu PTK. Kita lanjut ke proposal PTK. Sebelum melaksanakan PTK, kita dapat menyusun proposal PTK. Proposal merupakan bahan dasar dari laporan penelitian sebelum melaksanakan kegiatan PTK. Proposal PTK adalah gambaran terperinci dengan proses yang akan dilakukan peneliti untuk memecahkan masalah dalam pelaksanaan suatu penelitian. Adapun ciri khas PTK yaitu bertindak aksi atau tindakan, model, siklis atau siklus. Kemudian ada hal yang diperbaiki atau ditingkatkan, ada cara atau metode atau strategi yang dipakai untuk perbaikan atau peningkatan. Yang terakhir, ada langkah PAUR atau planning, action, observing, dan reflecting atau reflecting. Kemudian ada langkah-langkah menyusun proposal. Kalau yang di sini saya hanya akan membahas langkah atau bagian utama proposal. Yang pertama yaitu menyusun judul. Nah, kalimat judul harus mengandung 3 aspek atau setidaknya mengandung 3 aspek. Yang pertama, masalah yang dipecahkan, cara mengatasi atau rencana tindakan, dan sasaran atau subjek penelitian. Judul penelitian dibuat singkat, jelas, mudah dipahami, mengandung variabel, menunjukkan masalah, dan tidak bermakna ganda. Kalimat judul yang baik memuat masalah, subjek tempat penelitian, variabel, dan waktu penelitian. Di samping ada contoh judul, yaitu peningkatan motivasi dan hasil belajar pada materi sholat jamak dan qashar mata pelajaran fikih melalui metode praktik di kelas 7 MTS Al-Islah Dorowati Klirong Kebumen. Lanjut, kedua, menyusun latar belakang masalah. Latar belakang umumnya berisikan uraian, antara lain kondisi ideal dan kondisi real pendidikan atau pembelajaran yang saat ini berkembang di sekolah yang diteliti. Kemudian, permasalahan-permasalahan pembelajaran yang muncul atau ditemukan, beserta uraian tentang kemungkinan-kemungkinan penyebabnya. Jadi di sini, argumen yang digunakan itu harus akurat dan sistematis. Nah, kemudian ada dampak jika masalah tersebut tidak segera diatasi. Ada kejelasan dampaknya apa jika masalah tersebut tidak cepat teratasi. Nah, pada bagian akhir paragraf itu terdapat alinea yang memuat betapa pentingnya riset atau penelitian tersebut. Kemudian yang ketiga, menyusun pembatasan masalah. Pembatasan yang telah dipaparkan dalam latar belakang masalah, kemudian diberikan pembatasan masalah yang akan diteliti. Pembatasan masalah dibuat agar masalah yang akan diteliti itu lebih fokus atau lebih terfokus. Nah, pembatasan masalah perlu dilakukan karena mengingat bahwa satu masalah penelitian pada dasarnya dapat dilihat dari berbagai aspek. Nah, itu alasan kenapa ada pembatasan masalah. Kemudian yang ketiga, kemudian yang keempat yaitu menyusun rumusan masalah. Rumusan masalah
Telah diambil dari masalah yang ada pada latar belakang masalah yang memuat rincian pertanyaan atau pernyataan tentang cakupan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian. Nah, agar penelitian terfokus, maka permasalahan yang akan dibatasi. Rumusan masalah dibuat secara jelas dan lugas dalam bentuk kalimat tanya. Contohnya, bagaimana penerapan metode praktik pada materi sholat jamak dan qashar pelajaran fikih di kelas 7 MTS Al-Islah Dorowati? Bagaimana peningkatan motivasi dan hasil belajar pada materi sholat jamak dan qashar mata pelajaran fikih melalui metode praktik di kelas 7 MTS Al-Islah Dorowati? Nah, next, kemudian yang kelima yaitu penegasan istilah. Penegasan istilah merupakan penjelasan istilah-istilah pokok atau key term yang ada dalam judul. Syarat pokok adalah, dalam penjelasan istilah, syarat pokok adalah menyampaikan definisi konseptual atau penjelasan mengenai istilah-istilah yang tertulis pada judul. Kemudian, didefinisikan secara operasional hubungannya dengan variabel penelitian ataupun yang terkait dengannya. Hal-hal yang teruraikan pada penegasan istilah adalah hal-hal yang sudah spesifik, artinya sudah bukan hal yang umum lagi. Kemudian keenam atau yang terakhir yaitu menyusun tujuan penelitian. Tujuan penelitian disesuaikan dengan rumusan masalah. Tujuan penelitian memuat sesuatu yang ingin diketahui serta dianalisis dalam penelitian. Kemudian, uraian kalimat dalam tujuan penelitian harus singkat dan jelas. Yang terakhir, tujuan penelitian ditulis dalam bentuk kalimat berita. Contohnya, mengetahui penerapan metode praktik pada materi sholat jamak dan qashar mata pelajaran fikih di kelas 7 MTS Al-Islah Dorowati. Mengetahui peningkatan motivasi dan hasil belajar materi sholat jamak dan qashar pada mata pelajaran fikih melalui metode praktik di kelas 7 MTS Al-Islah Dorowati. Nah, adapun hubungan komponen pertama sampai akhir sampai 6 tadi, yaitu keenam komponen ataupun poin cara penyusunan proposal itu merupakan bagian dari proses penelitian, proposal penelitian. Judul memberikan gambaran singkat kepada pembaca tentang masalah yang diteliti oleh si peneliti. Dalam rumusan masalah, sang peneliti menjabarkan masalah yang akan diteliti, termasuk segala aspek dan alasan di mana alasan dibalik pemilihan masalah tersebut. Tujuan penelitian disesuaikan dengan rumusan masalah. Nah, intinya, keenam langkah pembuatan proposal sangat erat kaitannya, karena langkah pertama dan langkah selanjutnya saling berhubungan. Nah, adapun tantangan riset model PTK bagi peneliti atau mahasiswa, yaitu dari faktor internal dan eksternal. Yang internal dari segi mahasiswa itu kurang percaya diri atau minder, kemudian komunikasi kurang lancar, grogi, gagap, dan sulit bicara. Terus, tidak menguasai proposal risetnya sendiri. Nah, dari segi eksternal, yang pertama guru kelas atau guru mapel menyepelekan keberadaan peneliti atau mahasiswa, karena mungkin mereka itu merasa lebih senior atau derajatnya lebih tinggi. Kemudian guru merasa terganggu kerjaannya. Terus yang ketiga, guru kurang terbuka. Nah, demikian paparan yang dapat saya sampaikan. Adapun referensinya itu dari buku Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Tarbiyah IAINU Kebumen Press 2020 atau tahun terbitnya 2020. Cetakan terbaru. Nah, kemudian itu ada dari internet. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Astaghfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.